Oke guys, balik lagi bersama saya Rifai Ujiha. Sebentar lagi kita memasuki bulan puasa Ramadan 1445 Hijriah di tahun 2024. Nah, jadi saya sudah membuat di sini ada beberapa login page. Di sini ada login page satu kolom dengan username dan password kosong. Jadi username-nya bisa diisi dan passwordnya itu di hidden doang gitu. Jadi sehingga menyebabkan kosong. Lalu yang kedua itu ini biasanya yang digunakan Micmon ya. Jadi buat kalian para pengguna Micmon, ini ada pilihan yang kedua yaitu satu kolom dalam kurung username sama dengan password. Jadi misalkan kita membuat user atau membuat voucher di Micmon, kan ada pilihan tuh. Ingin menggunakan username sama dengan password atau username dan password. Kalian bisa pilih ya sesuai dengan voucher yang kalian gunakan. Nah, sedangkan yang kedua ini berarti dua kolom ya, sama seperti bawaan Mikrotik atau defaultnya, itu dua kolom username dan juga password. Nah, untuk percobaan, saya akan melakukan percobaan dengan yang ini aja ya, satu kolom. Untuk yang di atasnya ini sama aja, cuma bedanya itu ketentuannya itu username dan password di kosong, atau yang kedua itu dua kolom username dan password. Kita akan jajal yang ini saja. Kita akan pakai yang username dan password itu sama, satu kolom tapi ya. Untuk menggantinya, mengganti login page hotspot Mikrotik itu kita lihat dulu. Pertama-tama kita lihat dulu konfigurasi hotspot Mikrotik kita. Ada di bagian IP, lalu hotspot, lalu server profile. Di sini ada, terserah kalian ya pakainya yang profil mana. Kalau saya ini hanya ada satu doang. Ini tergantung konfigurasi Mikrotik kalian, mungkin ada yang ada dua, ada yang pakai satu. Biasanya kita bisa dilihat di bagian server ya. Bagian server kita pakai profile yang mana nih? Bahkan di sini kan saya ada dua server tapi menggunakan user atau profil satu ya, yang bernama default. Karena nggak ada lagi di sini, hanya default. Nah, dari user atau profile default ini kita bisa lihat di sini ada HTML directory. Di sini saya menempatkan login page hotspot saya ini di directory flash hotspot. Directory itu ada bagian ini ya, file, terus di sini flash mana nih, flash, terus hotspot. Nah ini ya, flash hotspot. Dan tampilan defaultnya masih seperti ini ya. Sekarang kita akan coba ganti. Kita bisa saja menghapus langsung atau menimpa dengan yang baru, karena ini sebenarnya sama aja ya, konfigurasinya sama, cuman diedit beberapa edit sedikit aja karena untuk tidak membuang kelebihan dari login page ini, yaitu sangat ringan dan juga simple. Nah, cara pasangnya itu yang tadi mana ini, satu kolom ini berbentuk zip ya, jadi kalian ekstrak maka akan menghasilkan yang folder ini, hotspot. Ini saya sudah ekstrak. Oke, saya hapus aja ya, biar takutnya bingung. Ketika kalian download, di link download ada di deskripsi video. Kalian download lalu masukkan sebuah folder. Nah, kalian bisa ekstrak seperti ini. Ekstrak here. Nah, ini ada folder hotspot. Nah, folder hotspot ini sesuaikan dengan yang tadi saya sebutkan, ada directory voucher atau konfigurasi directory HTML kalian ya. Di sini kebetulan saya menggunakan flash directory-nya itu hotspot ya. Ini hotspot ya, flash hotspot ya. Defaultnya emang flash _ hotspot, tapi ada juga beberapa Mikrotik seperti RB750G atau RB751 atau RB7, ya pokoknya sejenisnya lah. Ada juga, pokoknya intinya ada beberapa Mikrotik yang hanya menggunakan directory hotspot aja seperti ini, nggak pakai flash _ Tapi kalau misalnya di Mikrotik kalian ada folder atau directory flash, itu kalian harus menggunakan directory flash tersebut ya. Jadi flash _ hotspot. Kita ikutin aja directory yang ada di Mikrotik. Tapi sebaiknya kita backup dulu file-file yang kita inginkan. Mungkin kalian menggunakan login page yang kesayangan kalian ya, untuk saat ini kalian pakai. Jadi kalian silahkan backup aja kalau misalnya pengen di backup. Caranya tinggal diklik yang misalkan ingin di backup seperti ini, flash hotspot, lalu di drag
drag ke desktop atau terserah di mana aja kalian simpan. Itu contoh doang. Nah, kalau misalnya saya kan ini udah saya hapus aja lah, intinya simple aja. Kita ambil cara simple, kita ikutin yang ini, flash hotspot, hapus. Lalu tinggal kita taruh di flash ini ya. Kita drag juga sama seperti tadi. Kita taruh di flash. Nah, hasilnya akan jadi seperti ini ya. Flash hotspot. Ini sudah kayak gini aja, simple ya. Coba kita cek di login page kita. Maka harusnya sudah berubah login page kita. Nah, seperti ini. Ini adalah tema yang akan kita bahas lebih lanjut ya. Yang tadinya bawaannya simple doang, backgroundnya abstrak. Sekarang kita rubah, dimodif sedemikian rupa untuk mempercantik untuk mengikuti event atau usaha yang kita gunakan. Jadi tinggal kita ganti aja backgroundnya sesuai yang kita inginkan. Sebagai contoh di sini kan kita bentar lagi kan Idul Fitri 2024 ini ya, atau 1445 Hijriah. Jadi kita tinggal cari atau ganti backgroundnya dengan sesuai yang kita inginkan lah, seperti itu ya. Nah, ini tampilan di HP juga sama. Coba kita reload ya. Nah, ini seperti ini. Oke, ini tambahan pada login page ini. Yang login page ini keunikannya itu pertama, saya di sini menempatkan 7 gambar ya. Di sini bagian image, di sini ada 1 sampai 7 gambar. Nah, uniknya login page ini akan selalu berganti-ganti gambar atau gambarnya ini selalu random. Dari salah satu gambar tadi ada 7 ya. Dia akan memilih salah satu untuk ditampilkan secara random. Contoh misalkan orang A sedang login, maka akan tampilnya seperti ini, mungkin seperti di layar kita ya. Tampilnya yang apa ini? Oh, ini tulisannya salah ini, sahur. Oke, ya seperti itu ya, kurang lebih seperti itu. Terus ada orang B, dia misalkan login juga. Tampilannya bisa jadi berbeda seperti ini. Ini random ya. Gambar yang ditampilkan ini random. Jadi kalaupun misalkan kita misalkan udah lewat dari Idul Fitri nih, kita nggak perlu ganti tema login page lagi, nggak perlu, masih tetap pakai login page ini. Cuma kita tinggal masukkan aja, cari gambar yang kalian inginkan, bisa di Google atau foto sendiri atau terserah kalian. Tinggal masukkan ke dalam directory flash hotspot _image. Nah, di sini ya, tinggal kita beri nama, yaitu namanya seperti ini ya. Coba kita buka di bagian image. Di sini ada, tinggal kasih nama 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai 7 ya. Jadi kalian ganti gambarnya sampai 7 seperti ini. 7 gambar. Ini akan di random. Coba kita coba lagi ya. Ini di random ya, seperti ini ya. Random ini gambarnya keren sekali. Ini gambar ini udah saya kompres. Jadi buat kalian untuk tipsnya supaya login page tetap ringan, diakses oleh HP atau perangkat yang low end, ini kalian harus mempertimbangkan berat dari gambar tersebut ya. Gambar yang kalian ambil atau kalian gunakan jangan sampai lah ukurannya gede banget, misalkan kayak gambar foto asli gitu, foto kalian belum kompres atau resize, di resize jadi perkecil gitu ya, dikecilkan, belum dikecilkan, jadi gambar kalian masih gede banget. Itu ukuran gambar foto sekarang itu untuk beberapa HP bisa nyampai 1 MB, 2 MB, 3 MB sampai 5 MB ya. Jadi pastikan gambarnya dikompres dulu sebelum dimasukkan ke dalam MikroTik, karena kalau semakin berat gambar kalian, akan berat juga diakses oleh user pengguna hotspot ke kita. Nah, sebagai contoh di sini saya menggunakan gambar yang sudah saya kompres. Ini ukurannya cukup lebar, yaitu 1366 x 768 pixel, tapi saya kompres sehingga ukurannya menjadi 45 KB, 47 KB, 48 KB dan seterusnya ya. Berarti under 50 KB atau di bawah 50 kbps, 50 KB, di bawah 50 KB. Ya, untuk ngompres gambarnya kalian bisa pakai aplikasi ataupun situs kompres ya, di Google banyak pasti itu situs untuk kompres gambar, atau kalian bisa menggunakan Photoshop, lalu
kita nggak tahu caranya kompres gambar, tapi kita bisa atau tahu memperkecil gambar, ukuran gambar. Nah, itu juga bisa, karena uniknya di sini script ini atau login page ini, walaupun gambar kita kecil, misalkan nggak harus kita nggak terpatok berapa sih ukuran gambarnya, enggak, kita bebas aja di sini. Ukuran gambarnya kalian bebas, mau gambarnya kecil, mau kotak, pixelnya misalkan hanya 300 kali 200 pixel, itu otomatis full cover, full page ya. Sebagai di contoh di HP saya ini seperti ini tampilannya ya. Tampilannya akan jadi seperti ini. Jadi ini full page ya. Jadi walaupun kecil, walaupun gede akan otomatis menyesuaikan ukuran layar perangkat. Seperti itu ya. Jadi kerennya seperti itu. Lalu di sini sudah dimodif untuk menggunakan satu kolom ya, karena kita di sini tadi menggunakan yang satu kolom ya. Pilihnya saya menggunakan satu kolom, username sama dengan password. Biasanya ini untuk pengguna Mirmon ya. Kita spill lagi aja nih di ininya ya, login page ini ya. Ada pengaturan-pengaturan mungkin yang pengen kalian rubah sedikit lagi nih. Misalkan kan ini kotak nih, kotaknya ini terlalu gelap nih ya. Misalkan terlalu gelap, bisa diterangin nggak? Bisa sih, tinggal kita rubah aja di bagian login. Kita harus edit di bagian login dan juga status ya. Nah, sebagai contoh aja kita edit di bagian login, kita edit menggunakan Notepad boleh, menggunakan Notepad Plus boleh, terserah kalian cara menggunakan apapun, yang penting bisa ngedit atau menampilkan teks seperti ini. Nah, untuk merubah ininya, misalkan jangan terlalu hitam nih kotak ini, kotak tengah ini jangan terlalu hitam. Tinggal kita log edit ya. Terus di bagian nah ini nih, bagian ini ya. Nah, kita lihat yang ini, background color ini kita bisa ganti jadi 2 atau 1. Semakin gede angkanya, misalkan semakin gede misalkan 0,4, maka akan semakin gelap, semakin hitam. Jika kita pilih yang 0,2 maka akan semakin terang, transparannya gitu, semakin transparan. Defaultnya saya pilih 3 karena ini menurut saya yang paling cocok ya digunakan, atau untuk tidak terlalu kontras dengan backgroundnya. Jadi saya pilih 0,3. Lalu untuk blurnya, kalian nggak suka dengan adanya blur nih. Misalkan kan ini ada blur sedikit ya di bagian background, dengan kotak ini ada sedikit blur. Nah, kalian nggak suka atau kurang blur, kalian bisa edit di bagian ini, di bagian backdrop, filter, blur. Ini bisa, misalkan contoh saya nggak suka pakai blur, kita bisa 0 seperti ini ya. Ini terserah ya, 3 aja, masih default aja 3. Contoh seperti ini ya, 0 pixel, jadi nggak pakai blur. Kita save seperti ini, close. Nanti kita buka lagi Winbox hotspot ini ya, hotspot login. Nah, ini dia flash hotspot login ya. Kita drag lagi yang loginnya aja, yang login nggak perlu yang lain-lainnya. Seperti ini. Kita coba di reload. Nah, ini sudah menghilangkan blur di belakang ya, jadi nggak pakai blur. Nah, lihat, bisa bandingkan yang di PC dengan yang di handphone. Yang di handphone tampilannya itu masih kotak blur. Yang di PC karena kita sudah reload tadi, jadi nggak pakai blur. Nah, kalau misalnya kita reload juga yang di HP, sama ya, sudah tidak pakai blur ya. Jadi terserah kalian mau pakai yang mana, mau pakai blur, mau nggak pakai blur, terserah aja, dimodif sesuai keinginan kalian. Nah, ini ya, gambarnya sama ya, seperti itu, tidak pakai blur. Saya sendiri lebih suka pakai blur sih, tapi itu kan kesukaan kita kan masing-masing ya. Ada yang suka pakai blur, ada yang enggak, itu terserah kalian aja, tinggal modif seperti itu. Terus gambarnya, misalkan mikrotik saya atau mikrotik kalian itu ukurannya sangat kecil, kapasitasnya kecil banget. Kalau 7 gambar kayaknya terlalu gede, terlalu banyak memori gitu ya. Nah, kita bisa edit lagi Notepad seperti ini. Kita tinggal rubah aja, misalkan hanya 3 gambar, misalkan 3 gambar seperti ini.
lalu save, atau misalkan malah 7 itu kurang banyak, misalkan kita pengennya mikrotik kita kapasitasnya gede banget nih, mikrotiknya elite lah, kapasitasnya itu sampai bergiga-giga mungkin ya. Nah, kita bisa aja misalkan pakai 30 gambar seperti ini, atau misalkan 100 gambar, terserah aja, tinggal edit aja di bagian ini, lalu kita sesuaikan gambarnya di bagian image ya. Di sini sediakan gambar sesuai dengan jumlah yang kita masukkan di sini, misalkan 100 gambar, maka di sini kita harus buat gambarnya itu 1 2 3 4 5 6 7 sampai 100 gitu. Kalau misalkan ada yang kurang, misalkan kita di sini kita setting 100 gambar, sedangkan di sini hanya ada 50 gambar. Nanti efeknya itu si login voucher akan tidak menemukan gambar yang di random tersebut. Efeknya nanti backgroundnya akan jadi putih. Nah, kayak gitu ya. Jadi harus disesuaikan jumlah gambarnya. Kalian misalkan gambar misalkan usahanya itu lapangan golf mungkin ya. Lapangan golf. Kita pengen login page kita itu mengikuti usaha golf. Nah, kita bisa foto-foto aja lapangan golf, tentang golf dan lain-lain, kita masukkan ke folder image seperti ini. Jadi di sini menyesuaikan ya, terserah kalian tuh konfigurasi gambarnya di situ. Kita pengen ganti bagian ini, nama mikrotik ini diganti jadi nama hotspot kita atau nama wifi kita atau nama kita. Tinggal kita cari bagian ini ya, SVG ya, sampai ketemu SVG lagi. Ini yang di dalam SVG kita hapus ya. Coba save, close, login, paste. Nah, ini dia, seperti ini ya, kayak gini aja, simple. Jadi nama, terus di bawahnya itu please login. Please login kalian bisa edit sendiri jika pengen diganti ya, ganti tinggal utak-atik sendiri aja lah. Terus kita ganti, ini kan sudah kita edit, kita coba diganti please login voucher. Masukkan wifi Anda, masukkan voucher wifi, udah gitu aja ya. Free available if trial. Oke. Ini tergantung konfigurasi kita ya. Kalau misalkan trialnya ada, maka ada tulisan free available. Kalau misalkan nggak ada, maka ini ya, misalkan gini, save, close, login, kan dipaste nih seperti ini ya, masukkan voucher wifi. Nah, untuk bagian free available ini karena di sini saya konfigurasi mikrotik mikrotiknya itu ada trial ya. Kalau misalnya trialnya kita hilangkan seperti ini, trialnya hilangkan, maka dia nggak ada tulisan free ini ya. Nah, seperti ini, masukkan voucher wifi. Nah, simple ya, jadi lebih terlihat sederhana. Udah tinggal tulisan Zahranet, lalu di bawahnya masukkan voucher wifi, udah gitu doang, simple. Sekarang kita tes aja ya, udah kita modif sesimpel ini, segampang ini. Jadi harusnya dengan login page simple seperti ini memudahkan pemahaman emak-emak atau bapak-bapak yang belum terlalu paham tentang teknologi internet ya, atau login seperti ini. Jadi udah kayak gini pastilah lebih paham, karena tinggal sesuai dengan tulisan aja, masukkan voucher wifi, terus di sini username. Nah, contoh di sini ini kan, lalu kita reload dulu ya, Oke, seperti ini ya. Kita reload dulu HP saya. Terus di sini saya mau buat voucher, cuman ini laptop saya masih offline ya. Saya masukkan voucher aja dulu ya. Contoh seperti ini sudah saya masukkan voucher karena saya pengen buat user atau voucher untuk HP saya ini ya. Sebagai contoh, ini untuk HP saya, kita akan buat voucher ya. Mana nih gambar yang sama itu, mana ya, biar keren aja kelihatannya. Nggak ketemunya, ini random banget ya, jadi nggak bisa kita menentukan harus ini enggak. Jadi biar nggak bosan juga kalau random. Mana nih, nggak ketemu ya.
Oke lah, nggak apa-apa yang itu aja. Sini sebagai contoh saya ingin, karena kan kita tadi menggunakan login page satu kolom ya, biasanya digunakan untuk Micmon. Jadi di sini saya akan coba membuat voucher Micmon ya. Untuk menggunakan VPN Remote Minitic, atau buat kalian yang belum pernah menggunakan Mythic My ID, di Mythic My ID itu kita disediakan 3 user manager kesayangan kita. Bisa ada di sini pilih Minitic, bisa pilih Micmon atau Micmos ya. Terserah kalian. Untuk VPN-nya ini Mythic My ID ini menyediakan gratis. Jadi kalau misalnya pengen nyoba Mythic My ID, silakan aja buat, tinggal create VPN. Tutorialnya sudah banyak di YouTube, tinggal cari-cari aja. Tapi di sini saya skip aja tutorial membuat VPN, karena di sini saya akan langsung aja ke sesuai materi pembahasan, yaitu login page hotspot Mikrotik. Kita pilih Micmon ya, sebagai contoh kan saya mau membuat user Micmon ya. Ini saya buat voucher generate ya, di bagian generate untuk Micmon. Contoh saya di sini membuat satu voucher untuk pemahaman Micmon. Saya rasa kalian lebih paham dari saya ya, karena saya jarang banget menggunakan Micmon, sedangkan kalian pasti sering menggunakan Micmon ya. Nah, tadi kan saya milihnya itu yang tipe username sama dengan password ya, atau satu kolom username sama password. Di sini kita harus pilih yang sama ya, username sama dengan password. Nah, ini ya, bukan yang 2 kolom username dan password. Ingat, pilih yang sesuai dengan login page yang kita gunakan. Saya di sini menggunakan username sama dengan password. Nah, ini untuk panjang ya, panjang angka. Bagi contoh 4 aja, saya contoh doang 1 2 3 4. Di sini user profile yang kita inginkan. Sebagai contoh di sini saya menggunakan 2 Mbps Micmon. Lalu kita klik generate untuk mendapatkan sebuah kode. Ini hanya contoh aja, contoh membuat user atau voucher di Micmon ya. Tapi kalian nggak perlu ngeliat tutorial yang ini, karena kalian pasti sudah ahli dalam membuat voucher di Micmon. Nah, ini ada vouchernya ya. Kita sudah dapat voucher. Contoh di sini saya dapat voucher 3455. Saya coba login di HP saya ini. Coba kita reload untuk membuktikan bahwa ini belum login ya. Nah, ini HP saya belum login, kalian bisa lihat di layar, HP saya belum login. Nah, kita coba login, itu pakainya 34 mana sih? 3455 ya, 55. Seperti ini aja, satu kolom ya. Klik connect. Nah, sudah login seperti ini. Untuk di bagian statusnya juga random ya, random image di sini. Oke, seperti ini ya. Nah, oke, 2 Mbps. Random image seperti itu, simple ya. Ini untuk yang pengguna Minitic biasanya menggunakan 2 kolom username dan password, ataupun ada juga yang username dan password sama dengan kosong ya. Username dan password kosong. Untuk menggunakan Minitic, kalau Minitic itu voucher, bukan, di bagian generate. Nah, password ya, pada kolom password ini bisa kita pilih. Di sini ada 1 kolom, ada 2 kolom, ada 2 kolom username dengan password. Ini ya, ini bahasa Indonesia, tinggal pilih sesuai dengan login page yang kita pilih, yang kita gunakan. Oke, saya rasa paham ya untuk penggunaan Minitic ataupun Micmon. Pembuatan voucher di Minitic Micmon ini hanya sebuah contoh ya, contoh saya ingin menggunakan login ya. Jadi di luar pembahasan kita tentang cara masang login page hotspot Mikrotik, ini hanya membuktikan bahwa loginnya itu sudah masuk, sudah bisa digunakan. Tadi sudah kita spill semua tentang login page ini, cara mengganti bagian nama Mikrotiknya juga sudah saya jelaskan, tentang backgroundnya. Jadi sebaiknya di resize atau dikecilkan atau di kompres ya, supaya untuk lebih ringan dan juga menghemat memori Mikrotik, karena semakin gede gambar semakin nggak muat juga Mikrotik kita, kecil kapasitasnya ya. Sebagai contoh di sini saya hanya 16 MB Mikrotiknya, jadi nggak muat untuk menggunakan gambar yang banyak. Jadi saya kompres, ini sudah saya pilihkan dengan gambar-gambar yang hanya ukurannya di bawah 50 KB atau sudah saya kompres ya.
Terus sudah apa lagi nih? Udah gambar udah, tes login udah. Terus untuk menghilangkan blur juga sudah. Ya semuanya udah deh. Untuk link downloadnya ada di deskripsi video. Kalau misalkan kalian belum pernah link downloadnya mengalami iklan nih, kalian jarang sekali download yang melewati iklan, kalian bisa menggunakan link ketiga itu tanpa iklan, tapi syaratnya kalian harus menjadi member VIP Teknisi Wifi. Link ketiga ini tanpa iklan, jadi sekali klik nanti akan direct ke sebuah post di YouTube saya untuk mendapatkan langsung link downloadnya. Tapi di situ kalau misalnya kalian bukan member VIP Teknisi Wifi, maka akan menemukan error something went wrong gitu, yang gambarnya monyet ya. Kalau misalkan menemukan hal tersebut, berarti kalian belum join. Nah, klik join atau gabung itu ada di bawah video ini, ada tombol join atau gabung. Tapi itu bayar ya, 10.000 per bulan. Kalau misalkan kalian gak pengen bayar atau pengennya gratisan, gak apa-apa, pakai link 1 ataupun link 2. Tapi untuk downloadnya itu harus melewati beberapa iklan. Saya nggak tahu iklannya seperti apa, saya nggak bisa setting ya, itu tergantung karena beda situs ya. Saya ini aja, bahas ini aja. Pokoknya paham lah untuk cara download. Kayak gitu aja ya. Semoga video ini bisa dimengerti dan mudah dipahami. Kalau misalkan kalian nggak tahu cara settingnya, pengen disettingkan, kalian bisa hubungi saya. Nomor saya ada di deskripsi video juga, yang paling bawah ada di situ. Misalkan kalian pengen gambarnya ini gambar tentang usaha kalian, misalkan usaha hotel ataupun kos-kosan ataupun bola tenis atau lapangan bola futsal dan sebagainya ya, atau jualan es boba mungkin, atau jualan es teh yang lagi viral kan, mungkin seperti itu. Silakan hubungi saya aja kalau misalkan butuh bantuan disettingkan hotspot mikrotiknya ya. Oke, itu aja. Saya rasa ini videonya sudah cukup panjang. Saya iris saja. Saya Rifai Wijaya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like dan juga subscribe. Kalau misalkan perlu, kalian share ke teman kalian, begitu juga membantu teman kalian untuk menggunakan atau mengetahui hal-hal yang dia belum tahu. Itu termasuk pahala juga buat kita ya, buat kalian ya, pahala buat kalian maksudnya, karena sudah membantu orang lain gitu ya. Oke, itu aja. Saya Rifai Wijaya. Terima kasih sudah menonton dan sampai ketemu di video berikutnya.